Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Darmayanti dari kelompok 3 yang beranggotakan Helmalia Putri dan Rizky Aji Pamungkas ingin mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Perencanaan Strategis dan Pengertian Pemasaran. Baik, langsung saja. Saya akan membacakan poin yang pertama. 1. Perencanaan strategis. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, serta memperkuat kinerja operasional. B. Konsep perencanaan strategis. Perencanaan memiliki konsep yang tidak lepas dari sisi strategis dengan konsep yang jelas. Proses perumusan rencana strategis lebih mudah dipahami oleh perusahaan. Adapun konsep perencanaan strategis yang dimaksud adalah 1. Misi, 2. Visi, 3. Sasaran. C. Proses perencanaan strategis. Proses perencanaan ini mirip dengan mencari analisa SWOT untuk bisnis atau organisasi. Namun ada beberapa poin perbedaan dalam menetapkan perencanaan strategis. Berikut adalah 5 langkah penerapan perencanaan strategis. 1. Perencanaan misi dan tujuan. Perencanaan strategis dimulai dengan penentuan misi untuk organisasi. Perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dan lingkungan eksternalnya. 2. Analisis lingkungan. Untuk mengidentifikasi peluangan dan ancaman, analisa lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan. 3. Penilaian diri sendiri. Menurut saya, kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisa untuk memaafkan kekuatan dan meminimalkan kelemahannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helmalia Putri. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis dibuat untuk mengimprovisasikan kinerja operasional. Organisasi harus memilih pilihan yang paling sesuai dengan kemampuan untuk berkembang. Suatu perusahaan harus masuk ke segmen pasar baru atau menjual produk baru, namun tetap ditentukan, strategi harus ditinjau dan dikaji ulang. Kontrol harus dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategi yang mulai digunakan. Yang kedua, pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dan usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Yang ketiga, marketing mix. Marketing mix merupakan serangkaian dari variabel-variabel yang dimiliki perusahaan atau alat-alat pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk melayani segmen pasar sasarannya. Adapun model bauran pemasaran atau marketing mix dapat digambarkan sebagai berikut. A. Produk. Kata produk berasal dari bahasa Inggris yaitu produk, yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Baik, dilanjutkan oleh Rizky Aji. B. Harga. Harga sebagai salah satu unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga sangat berhubungan dengan nilai dasar dari persepsi konsumen berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran retail dalam menciptakan suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. Tujuan ditetapkan harga pada sebuah produk adalah untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. A. Mendapatkan promosi pasar, misalnya penggunaan harga rendah untuk mendapat penjualan di pasar. B. Mencapai kinerja keuangan. Harga-harga dipilih untuk membantu pencapaian tujuan keuangan seperti kontribusi laba dan arus kas. C. Penentuan posisi produk. Harga dapat digunakan untuk meningkatkan cinta produk. D. Mempengaruhi persaingan terhadap strategi bersaing. Harga merupakan persoalan fundamental dalam bidang usaha baik bagi pembeli maupun penjual produsen. C. Promosi. C.
Diptona promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran yang tidak dapat diabaikan dalam suatu proses pengambilan keputusan pembelian. Promosi dalam pemasaran bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, serta mengingatkan konsumen sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. D. Distribusi. Swasta saluran distribusi pasaran memegang peranan dalam membantu menyampaikan barang atau jasa dari pihak produsen ke konsumen. Dalam hal ini ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi distribusi, yaitu A. Konsumen mendatangi pemberi jasa perusahaan. Apabila keadaannya seperti ini, maka lokasi akan menjadi sangat penting. B. Pemberi jasa mendatangi konsumen. Dalam hal ini lokasi distribusi tidak terlalu penting, tetapi harus diperhatikan terhadap pelayanan. C. Pemberi rasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.